Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri M. Saleh, CEO, founder DHS Channel di platform YouTube, sekaligus host dalam program podcast kali ini. Selamat datang dalam podcast DHS Channel. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar dunia ketenagakerjaan beserta sejumlah polemik beragam persoalan di dalamnya, serta bagaimana upaya dari pemerintah daerah hadir serta melakukan intervensi dalam sektor ketenagakerjaan ini. Sebelum saya memulai podcast ini, pada sesi ini saya berharap kepada Anda untuk dapat mengikuti podcast ini sampai akhir sesi nanti. Sudah hadir bersama kami di sini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Slamet Riyadi SPMM. SPI-MSI. SPI-MSI ya Pak? SPI-MSI. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kadis. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai masuk dalam materi topik yang akan kita bahas dalam podcast ini, Pak Kadis, sedikit saya ingin mengulas biografi Pak Kadis gitu. Dari masa kecil, masa sekolah, masa kuliah, sampai dengan perjalanan karirnya hari ini Pak Kadis. Oke. Bisa diceritakan Pak Kadis ini. Baik. Jadi ngobrolnya santai aja nih. Siap. Makasih Pak Heri M. Saleh. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat ya. Jadi biografi saya terlahir sejak kecil itu terlahir di kampung yang sangat kecil Pak, yang Pak Heri mungkin lebih paham ya. Bahwa dulu desa kami itu, desa Selutu itu masih menjadi dusun, ya bagian dari desa Sampir saat itu. Ya. Dengan kondisi saat awal-awal kami sekolah, saya di tahun 82 di SD itu, dengan keterbatasan transportasi, keterbatasan penerangan itu, akses jalan, kemudian akses semua enggak ada. Kita belajar itu Pak dengan lampu kecil, lampu Petromak, lampu Dilah masa di Tanzo. Itu luar biasa itu dengan semangat kita. Itu artinya bahwa kami terlahir dari kampung yang kecil, alhamdulillah ya. Habis dari situ kita ke Taliwang saja, jalan kaki itu dengan kondisi jalan yang aksesnya luar biasa sulit. Oh, berarti sekolahnya dari SMP itu, dari kampungnya Bapak betul, ke Taliwang. Ke Taliwang. Saya tinggal di Taliwang di Kampung Sampir dulu. Oh gitu. Saya di SMP tahun 89. 89 saya di SMP 1 Taliwang. Alhamdulillah sampai 92 itu ya dengan semangat ingin menjadi orang sukses itu. Segala hal ya harus kita tempuh deh, artinya bahwa semangat ingin sukses itu rela kita jalan kaki Pak, jauh-jauh dari Selutu ke Taliwang itu. Oh, jalan kaki? Jalan kaki Pak, belum ada kendaraan. Oh, kalau Sabtu Minggu itu kita jalan ke Selutu itu, pulang kampung itu. Tapi asik gitu loh. Berarti itu bisa sampai 11-12 kilo. Oh, iya, itu dengan semangat kami ingin menjadi orang sukses itu. Jadi kalau sore kita mau Sabtu Minggu, sore Minggu itu sudah balik Taliwang, kita sudah pikul kayu, perbekalan itu dengan selama 1 minggu untuk sekolah. 1 minggu luar biasa kita bawa bekal sayur, beras segala macam. Ya alhamdulillah dengan itu saya bisa jalani selama 3 tahun di SMP Negeri 1 Taliwang, baru kita melanjutkan ke SPP-SPMA Mataram, Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Mataram. Itu atau Sekolah Pertanian Menengah gitu ya, yang ada di SPP-SPMA di Mataram. Sebentar dulu Pak, pengetahuan saya Pak Bupati Kabupaten Sumbawa Barat ini alumni. Betul, beliau juga alumni SPMA tahun 80 kalau nggak salah, 80 atau 80-an, kakak letting kita itu. Jadi kita ditempah di situ di dalam diasramakan kita. Sehingga keakraban kami antara senior junior itu luar biasa.
Bahkan ada gium nih, ada istilah yang bilang begini Pak, sampai hari ini kalau alumni SPMA ini jiwa korsanya itu hampir-hampir mirip kayak TNI. Kayak TNI semi militer kita saat gitu. itu semi militer, ada istilah P6, P4, kita digojlok betul. Gitu. Namanya kakak kelas kita yang walaupun usianya masih kecil atau masih muda itu tetap kita hormat. Gitu ya Pak. Ke kakak kelas itu. Jadi patuh kita luar biasa, jiwa korsa kita. Itu kita 3 tahun itu ditempah itu. Sehingga kami sampai hari ini dimanapun alumni itu pasti kita saling mencari, saling tegur. Siap. Nah sehingga baik itu angkatan kita, alumni adik kelas kita, kakak kelas itu komunikasi itu silaturahim jalan terus kita sampai hari ini wajib itu. Bahkan guru-guru kami itu masih intens kita komunikasi. Gitu. Guru-guru SMA itu. Siap. Terus dulu kalau bisa flashback itu Pak. Itu kan moda transportasi, apalagi transportasi laut ya Pak. Ya. Mungkin agak masih susah era-era itu Pak. Iya, dulu itu Balong Niat itu kita bis ya. Bis Balong Niat itu masih 6.000 dulu Pak. Masih 6.000 saat awal. Dari tadi. Taliwang ke Taliwang Mantarami itu masih 6.000 rupiah. 6.000 rupiah. Jadi kita ke Mataram itu masih pakai bis itu. Ya. Kalau untuk sudah balik penyeberangannya gimana? Dari Pototano itu sudah mulai. Kalau dulu awal-awal sebelumnya itu kan dari Alas kan, Alas ke Kayangan. Ya, alhamdulillah kita tempuh 3 tahun di SMA, lalu kuliah. Saya belum kuliah saat itu. Saya masih mengikuti beberapa magang di Jawa Tengah. Saya dulu pernah 1 tahun saya mendalami budidaya udang. Udang ada udang apa namanya lobster, udang ya? bukan lobster. Udang windu namanya. Udang windu sebelum ada udang panami. Sekarang kan udang panami sekarang. Dulu udang windu. Saya lebih menekuni dengan pembibitan udang. Sistem ablasi mata, Bapak pernah dengar sistem ablasi mata itu adalah menggunting salah satu biji mata. Menurut para ahlinya itu adalah salah satu biji mata itu adalah akan menghambat kematangan gonad pada induk udang windu saat itu. Nggak paham ya, karena ini dunia kami ya, dunia perikanan itu. Alhamdulillah saya tekuni itu di Jepara, di Pantai Kartini selama 1 tahun Jawa Tengah. Habis itu saya sempat kerja di beberapa tempat, pernah kerja di tambak Bima, pernah saya kerja di Sumbawa Besar, kemudian terakhir saya bekerja di dunia usaha pertambakan itu di masih SAJ, yang sekarang sudah jadi BHJ. Gitu. So, saya pernah kurang lebih 1 tahun di situ. Tahun 98 itu saya udah coba mengandu nasib mengikut tes CPNS. Awal karir saya itu CPNS tahun 98. 98 akhirnya alhamdulillah Allah takdir kita untuk menjadi bagian dari aparatur sipil. Jadi PNS saya 99 saya udah mulai prajabatan sampai PNS-nya saya tahun 2000. Itu masih di Sumbawa Besar, belum ada Sumbawa Barat. Karena kita begitu KSB ini mekar dari Sumbawa Besar pada tahun 2003. Kami diminta untuk pulang kampung gitu loh. Bilang dalam arti untuk menjadi bagian dari administrasi Sumbawa Barat itu kan mesti ada pegawainya. Itu persis tahun 2004 Oktober saya pulang ke Taliwang. Berarti bupati yang pertama setelah Bupati pertama masih PLT saat itu Pak Wahab Yasin. Hati saya pulang bulan Oktober 2004. Siap. Sampai hari ini. Nah, kalau bisa ini Pak, perjalanan karirnya masuk ke dunia di dinas OPD ketenagakerjaan ini, dinas ketenagakerjaan ini dari tahun berapa Pak? Saya mulai di sini mau setahun ini. Di Juni 2023 saya masuk ke Naker sebagai sekretaris saat itu. Terus. Dan sebelumnya saya sempat jadi sekretaris di dinas ini. Sebelum ke sini saya di dinas perizinan 6 bulan, kemudian saya Pemdes. Pemdes itu dari sejak Kabit saya sampai menjadi sekdis di Pemdes kurang lebih 7 tahun. Siap. Nah, yang paling lama sejak saya mau ke KSB ini adalah di dinas perikanan. Masih dulu kelautan dan perikanan itu kurang lebih 12 tahun saya ada di situ. Berarti di dunia ketenagakerjaan sesuai topik kita hari ini tantangan baru ya Tantangan baru buat kami. Karena basic saya adalah orang perikanan, ya jadi alhamdulillah
kita tetap optimis gitu ya, dengan beban dan tanggung jawab, dengan amanah yang diberikan oleh pimpinan, ya harus kita bisa maksimal untuk itu. Oke, baik Pak Kadis. Begini, kita masuk ke materi topik kita ini, Pak Kadis. Sebenarnya saya ingin mendapatkan gambaran sedikit saja, gambaran besar nih, kondisi ketenagakerjaan di daerah kita ini, di Kabupaten Sumbawa Barat. Baik kaitannya dengan sektor ketenagakerjaan yang ada di wilayah tambang, adanya smelter, atau di luar itu Pak, maksudnya secara umum, secara global. Gimana Pak, bisa digambarkan? Baik, kalau berbicara tentang tenaga kerja ini kompleks. Sangat kompleks persoalannya. Karena namanya orang mencari penghidupan, mencari kerja itu tentu tantangannya itu luar biasa. Jadi dengan tupoksi kami di Dinas Tenaga Kerja itu adalah pertama adalah menyiapkan tenaga kerja. Menyiapkan dengan apa? Tentu kita pertama kita mau mendata jumlah pencari kerja. Jumlah pencari kerja melalui aplikasi Siap Kerja. Kartu kuning yang bilang orang hari ini kartu kuning itu tahap awal kami mendata jumlah orang-orang yang penyiapan tenaga kerja itu. Yang kemudian yang kedua adalah penyiapannya tentu kita punya balai latihan kerja. Itu salah satu upaya untuk menyiapkan tenaga kerja skill kita. Nah, yang berikutnya bukan saja di lembaga swasta pun kita bekerja sama untuk penyiapan tenaga kerja itu. Di lembaga swasta dengan beberapa perusahaan kita sudah bangun komunikasi dan sudah berjalan di tahun 2021 itu dengan Semarang, dengan Serang, dengan Surabaya. Serang Banten. Itu salah satu upaya kita untuk penyiapan. Dan alhamdulillah anak-anak kita yang ikut magang, magang berbasis kompetensi yang ada di Serang itu di welder dia. Di welder tenaga las 3G itu hampir semua sudah terserap di perusahaan. Ada berapa Pak? Itu 2 kelas di sekitar 36 orang. Jadi itu itu belum mencakup PMI ya, pekerja migran Indonesia? Belum ya? Ini masuk di tahapan persiapan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, kita memastikan bahwa orang-orang yang ada ini adalah bekerja. Siap kerja. Begitu dia siap kerja, tentu yang kita siapkan adalah kesempatan kerjanya melalui perusahaan-perusahaan baik itu di sektor tambang maupun di sektor non tambang. Itu salah satu bentuk intervensi pemerintah. Nah, cuman persoalan kita yang hari ini terhadap tantangan kami yang ada di tenaga kerja adalah persaingan tenaga kerja skill kita. Karena kita terus terang banyak tenaga yang punya kemampuan, punya kompetensi, tetapi tidak punya sertifikasi. Itu tantangan kita. Nah, sehingga dengan begitu, karena syarat utama adalah sertifikasi berbasis itu lupa saya, yang BNSP. Iya. Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu. Itu wajib itu hukumnya, sehingga setiap lulusan BLK yang sekarang sudah di 1.100 orang lebih untuk tamatan dari anak-anak adik-adik kita ini. Itu sudah disiapkan skillnya. Dan sudah memiliki sertifikat berbasis kompetensi. Berarti pemerintah daerah mendatangkan asesor dari BNSP? Asesor dari luar. Di sini? Di sini. Bekerja sama dengan BLK. Gitu ya. Itu BNSP. Sudah BNSP semua. Jadi siapa anak-anak kita bekerja di atas. Itu nggak murah loh Pak biayanya Pak? Oh iya. Dan kita selain di APBD juga kita disupport oleh APBN juga. APBN. Tapi bukan sharing anggaran, bukan. Bukan. Murni kalau APBN, APBD. Siap. Itu, biasanya asesor yang datang dari BNSP ini berapa orang Pak biasanya? Ada yang terakhir baru 1 minggu kemarin di angkatan pertama 4 kelas itu jurusan welder salah satu sama mekanik itu alhamdulillah sekitar 5-6 orang satu kali datang. Yang mengetes asesornya. Wah. Berarti yang kita lakukan. Luar biasa Pak, ternyata yang nggak banyak orang tahu ini. Iya. Alhamdulillah. Nah, itu pun tapi walaupun kita sudah melakukan upaya, anggaplah ini intervensi Pak, membantu adik-adik kita ini, anak-anaknya kita. Iya. Tapi persoalan hire tenaga kerja dari luar nggak selesai Pak. Betul. Gimana Pak? Itu yang saya bilang kompleks tadi itu. Bahwa persoalan
persoalan ini. Kita menyiapkan tenaga kerja, memastikan kesempatan kerja anak-anak kita, tapi kita tidak diberi kewenangan untuk mengawasi. Ini persoalannya. Karena K3 dan pengawasan itu melekat dia menurut Undang-Undang 23 itu adalah di provinsi. Nah, sehingga yang kita bisa lakukan adalah pemantauan dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang meng-hire tenaga kerja itu. Tetapi tidak kemudian kita abai dengan kondisi ini. Kita tetap mau bersinergi sama mereka, tetap juga kita sekali-kali juga kita datang ke perusahaan untuk inspeksi ke perusahaan itu. Karena apa? Begini, kita punya regulasi. Ya, punya regulasi, kita punya Perda tentang penyelenggaraan tenaga kerja, kemudian ada Perbub tentang pembangunan tenaga kerja. Yang kita kenal itu Perda 13. 13 dan 35. Nah, Perda 13 tahun 2017 dan Perbub 9 tahun 2010. Ada Perda 35 tahun 2021 ya, Pak? Bukan, itu Perda 15. Oh, Perda 15. Perbub 15 tahun 2022 tentang penggunaan sumber daya lokal. Ini yang kita dorong ini. Sumber daya lokal itu adalah sumber daya manusianya, kemudian sumber daya alamnya dan produk lokalnya. Ini yang kita sampaikan. Kalau di Perbub awal kita itu pemerintah berharap bahwa tenaga kerja yang ada di seluruh perusahaan yang ada di sini ini bahwa minimal dia 50% tenaga kerja lokal, komposisi lokal. Tetapi dengan Perbub 15 yang penggunaan sumber daya lokal itu kita dorong ke angka 60%. Ditekan lagi, Pak. Ditekan lagi. Maka semangat satu pintu ini yang ini kita tetap perkuat. Rekrutmen satu pintu. Tetap ini, rekrutmen satu pintu. Ketaatan perusahaan dan subkonnya gimana, Pak? Alhamdulillah hari ini kami dengan jumlah perusahaan sekitar 284 perusahaan yang data yang masuk ke kami itu kita mau des ulang. Des ulang itu dalam rangka kita memastikan bahwa perusahaan itu datanya valid. Ya, tenaga kerja lokal Sumbawa Barat juga benar-benar sesuai dengan perda apa yang menjadi perda yang diinstruksikan oleh peraturan daerah. Masuk sedikit, Pak Kadis. Bapak yakin dengan data 284 perusahaan sekarang yang beroperasi ya, yang di Batu Hijau? Apakah Bapak yakin segitu? Insya Allah. Apakah karena bisa bertambah atau bisa berkurang? Bisa jadi. Karena bertambahnya itu tergantung dengan aktivitas di atas, dengan job yang ada di atas. Berkurang pun demikian. Contoh hari ini misalkan perusahaan smelter yang konstruksi hari ini sudah mau masuk tahapan komisioning misalnya. Itu angka progresnya yang teman-teman tadi saya coba teman-teman di manajemen itu sudah di angka 90-96%. Itu progres fisiknya. Itu artinya bahwa ketika dia infrastruktur ini selesai, pasti kan ada pengurangan. Ada pengurangan tenaga kerja dan pasti juga ada pengurangan perusahaan mitra kerjanya. Betul. Subkonnya pasti akan ini langkah-langkah yang coba kami inventarisir, kita ambil antisipasi, jangan sampai begitu dia kebijakan ini diambil orang lokal yang jadikan korban. Ini langkah antisipasi kami. Kami menagih perusahaan bahwa kita harus punya plan program. Ya kan? Karena ini kan berbicara aminnya saja. Ya kan? Aman industrinya saja yang mau berakhir. Tetapi yang aman, AMT, AMI, ya AME dan lain-lain aliansinya itu kan tetap juga butuh tenaga kerja. Harapan kita begitu dia pekerjaan infrastruktur ini selesai, teman-teman ini di take over ke sini. Tentu dengan harapan teman-teman yang punya kinerja baik. Ya, yang punya prestasi. Kita juga sepakat kalau misalnya adik-adik teman-teman kita yang kinerjanya tidak baik juga dipertahankan gitu. Oleh karena itu kita tetap dorong teman-teman, ayolah kerja dengan baik, dengan attitude yang baik, dengan tetap patuh pada apa yang menjadi peraturan perusahaan itu. Berarti yang sekarang menjadi konsennya pemerintah daerah dalam hal ini OPD di Senaker Teran, Pak, adalah langkah antisipasi yang disiapkan terhadap pengurangan pekerjaan ya, yang ada di smelter sekarang. Karena progresnya sudah 90%, Pak. Langkah antisipasi, apakah data-data ini, Pak, para pekerja smelter ini, termasuk status kerjanya, apakah dia itu outsourcing atau pekerja harian lepas, apakah
pihak Dinas Tenaga sudah ini Pak, memegang data. Memegang data itu. Itu yang saya maksud tadi bahwa kami sedang mendes itu. Des itu dalam rangka memastikan perusahaan di bawah field itu dengan beberapa subkonnya udah berapa sih? Ya kan? Yang akan terjadi pengurangan itu berapa orang sih di posisi job apa saja. Ini yang kadang kami coba inventarisir. Nah, dengan cara begitu kita bisa mengantisipasi dari awal ini. Karena tidak tertutup kemungkinan begitu dia smelter ini beroperasi pasti butuh tenaga. Tenaga disiapkan tentu tenaga skill. Tidak lagi kita berbicara tentang helper. Ya kan? Kita berbicara tenaga akan menggerakkan teknologi. Pasti main teknologi nanti dia. Nah, untuk itu ada sinyal juga dari teman-teman perusahaan dari manajemen akan disiapkan 1.000 tenaga kerja. Sarjana semua jurusan. Termasuk yang dari putra-putri lokal yang datang dari misalnya basicnya dari metalurgi, Pak. Siap. Semua. Kita kan banyak. Semua jurusan. Oh gitu. Semua jurusan akan disiapkan untuk persiapan operasional smelter. Siap, Pak. Itu yang salah satu bocoran dari teman-teman itu. Oke, geser sedikit nih Pak Kadis. Ini tadi tentang langkah-langkah pemerintah yang menyiapkan tenaga skill untuk pekerja lokal. Nah, kita geser sedikit nih Pak, terkait persoalan-persoalan perselisihan Pak. Betul. Yang masuk di dalam bidang menjadi ranahnya bidang hubungan industrial Pak. Siap. Gimana gambarannya umumnya Pak? Hubungan industrial hari ini alhamdulillah banyak sekali kasus yang banyak loh. Alhamdulillah banyak sekali didominasi kasus. Oleh apa ini Pak? PHK kebanyakan bisa laporan PHK sepihak, kemudian habis kontrak, kemudian tidak diperpanjang segala macam. Ada juga yang mohon maaf yang kinerja tersangkut masalah narkoba dan lain sebagainya, asusila dan lain. Semua kompleks saya bilang di situ. Sehingga teman-teman ini kalau sekiranya kasusnya terlalu berat, misalkan narkoba dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh perusahaan, maka itu tidak bisa kita selamatkan. Selamatkan, sepakat itu. Kalau dia terbukti dan positif dia narkoba itu. Tetapi kalau yang sifatnya contoh mohon maaf, misalnya teman-teman yang blacklist katanya kan, yang ada list, check apa-apa itu, ya selama dia pelanggarannya itu adalah ringan dan sedang, pasti kita bisa komunikasikan dan akan dibuka aksesnya. Ada komitmen kita antara pemerintah dan perusahaan. Kalau dia pelanggarnya misalnya berkaitan dengan prokes dan lain-lain, hanya ngerokok, kemudian dia meninggalkan tempat pada saat dia karantina di hotel itu bisa diselamatkan, insya Allah. Semua data-data itu kami sampaikan, kita sounding ke perusahaan untuk dibuka akses supaya teman-teman lokal kita ini bisa bekerja di semua perusahaan yang ada di atas. Oke. Nah, terkait ini Pak, kemarin kami pernah mendapatkan informasi ini. Terkait salary, masalah upah, memang sampai hari ini yang bersangkutan sudah resign sesuai habis kontrak, gitu Pak. Tapi gaji di bulan terakhir misalnya itu tidak dibayarkan misalnya. Nah, itu kan salah satu contoh sampel Pak, kasus-kasus ketenagakerjaan. Nah, di Dinas Tenaga Kerja sendiri Pak, menyiapkan sumber daya manusianya Pak, maksudnya terhadap banyaknya sedemikian sekelumitnya persoalan di bidang hubungan industrial ini, apakah tidak kelabakan Pak dengan komposisi sekarang alhamdulillah kita punya mediator itu cuma satu Pak. Untuk menangani semua persoalan yang kompleks tadi itu adalah cuma satu orang mediator kita. Itu pun karena dibantu oleh kepala bidangnya, ada staf satu juga yang kita sudah siapkan untuk pelatihan untuk penyiapan sumber daya manusianya itu. Ya kita butuh minimal 3-4 lah mediator untuk mengcover dari semua persoalan yang terjadi di semua perusahaan. Semestinya daerah yang memiliki wilayah tambang apalagi smelter siap.
Itu kami sudah mencoba melalui APBD perubahan ini, kita menyiapkan anggaran untuk pelatihan teman-teman. Di Kemenaker Trans ya? Ya, Kemenaker Trans kita siapkan. Nah, kaitan dengan teman-teman yang berhubungan dengan salary yang tidak diterima pada saat itu, kita sudah komunikasikan selama teman-teman ini melaporkan PKWT-nya. Iya, kalau tidak ya enggak. Kalau tidak lapor, data kita nggak ada. Bagaimana kita bisa bela? Makanya kami mendorong perusahaan, semua perusahaan itu kita pastikan bahwa dia mematuhi peraturan pemerintah 35/2021 tentang PKWT. PKWT, alidaya, hubungan industrial, kemudian di situ, termasuk PKWT, outsourcing, semua ada di situ di PP 35/2021. Tapi jaminan dari Pak Kadis bagaimana terhadap main core perusahaan, terus subkon di bawahnya terhadap, karena ini sepengetahuan kami adalah perintah undang-undang. Betul. Pak. Bagaimana jaminan kita desak, harus wajib hukumnya dia harus membayar. Tidak boleh. Itu perintah undang-undang, bukan maunya kita. Siap. Nah, makanya kami mendorong ada beberapa sih perusahaan nakal, saya bilang teman-teman, saya bilang anak-anak nakal ini yang bengel ini yang perlu kita dudukkan. Baik. Kita panggil, kita sampaikan apa persoalannya, kenapa. Nah, inilah keterbukaan kami. Mintalah perusahaan, ayo keterbukaan informasi. Kalau Anda membawa yang disebut dengan hire tadi itu, begitu dia membawa tenaga kerja existing mereka dari perusahaan yang dari Jakarta misalnya, silakan. Mau PKWT Jakarta juga silakan, tetapi tolong disampaikan laporannya ke sesuai perintah undang-undang. Iya, benar. Melaporkan kebutuhannya, melaporkan pendataan tenaga kerjanya, ya kan, melapor lowongan kerja. Apalagi berkaitan dengan akad ya Pak ya. Ada luar biasa ini teman-teman ini. Siap. Saya bilang teman-teman di bidang tenaga kerja, di bidang, jangan pernah kita menyerah. Siap. Ayo tetap semangat. Kita dengan semangat baru, pejabat baru, ya kita punya target sama teman-teman ini 3 bulan ke depan sudah punya hasil. Termasuk TKA, gitu. Termasuk PMI, semua maksimal. Berarti apa? Kita geser berarti ini ke bidang penta, penempatan tenaga kerja. Ini banyak sekali sekelumit yang saya dengar, Pak. Banyak sekali. Terkait TKA ini ada yang apa? Ya saya lihat coba memanipulasi data, di mana kalau datanya benar, tentu ini implikasinya adalah berimplikasi terhadap pendapatan daerah, Pak, dari setoran homestay, keberadaannya dia di sini ya, Pak. Di sini, baik. Ya, mohon dijelaskan. Dengan TKA, alhamdulillah beberapa bulan ini sejak kami dilantik, kita coba mencari benang merahnya. Kenapa sampai hari ini? Karena pengalaman saya sejak saya di dinas sebelum ini di perizinan, ada target IMTA, tetapi tidak terrealisasi. Saya bilang teman-teman, ini IMTA itu di mana sih kewenangannya? Dia bilang di Naker bilang di sini. Nah, begitu kita masuk di sini, kita tata, ternyata ada potensi besar di situ. Potensi besar terhadap pendapatan, bukan pajak, retribusi kita. Ya. Yang selama ini 2 tahun terakhir itu kan masuk pendapatan negara bukan pajak. BNPB. BNPB. Nah, sekarang dengan adanya Perda kita yang terbaru, tahun 2023 di akhir itu, nah sekarang sudah kita bisa menarik. Nah, kalau dia RPTKA dia datang dari negaranya masuk ke Indonesia, itu kan melapor dia di Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja dibawalah dokumen itu ke kami. Dibawa ke kami, itulah dasar kami mencatat mereka. Pencatatannya adalah tenaga kerja, ya TKWNAP namanya, tenaga kerja warga negara asing pendatang. Pak Kadis, kita buka-bukaan ini. Siap. Kalau misalnya TKA yang hari ini berada di Batu Hijau, datang secara sukarela, jujur melaporkan keberadaannya, lama tinggalnya, kira-kira potensi PAD kita berapa, Pak? Restribusi. Ya, ini menarik ini. Ini menarik ini. Gini aja, cara berhitungnya begini. Kalau perintah undang-undang dan perintah peraturan daerah kita
bahwa setiap perpanjangan tenaga kerja tinggal itu dibayar $100 per bulan per orang. $100 per orang per bulan. Berarti sekitar 1.500.000. Ya, $12.200. Kalau dengan kurs hari ini 1,4 Kurs 15 juta kira-kira ya sampai ke 20 juta lah ya, 19-an juta lah. Satu orang per bulan. Per tahun, karena per bulannya kan $100 kan. Iya. $100 kali 12 bulan kan. Berarti $1.200 kali 15. Siap. Kita 19 juta satu orang, Pak, yang menyetor. Kali jumlah TKA yang ada. Jumlah TKA kita taruh 1.000 tenaga kalau semuanya. Kalau menurut Bapak 1.000 nyampe enggak? TKA. Insya Allah. Tapi data di kami yang sudah melaporkan Bantu itu saya menghitung, di angka 500-an. Bantu Kita saya 500. menghitung sekitar keuntungan untuk daerah ini. Andai kata TKA ini taat terhadap Taat laporan. melaporkan, taat dia mau menyetor terhadap retribusi Angkanya daerah, di angka 4-5 miliar ada. Masya Allah. Ada. 4-5 miliar. Siapa miliar? Hanya dari laporan perpanjangan TKA pelaporan keberadaan mereka. Namanya IMTA itu. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing. perintah undang-undang. Undang-undang. Baik. Kalau dia perpanjangan itu menjadi kewenangan kita di kabupaten. Kalau 2.000 saja Pak, 2.000 daerah kerja. Kalau kali 10 miliar, 11 miliar. Itulah. Makanya saya bilang teman-teman, ayolah. Dan ini Jadi alhamdulillah hari ini sudah 3 bulan ini baru 4 yang sudah menyetor. 4 atau 5 itu sudah di angka 77 juta Pak. Kita baru mulai ini. Baru mulai, belum kita sosialisasi. Itu akan masuk ke kas kita, Pak? Kas daerah langsung. Dia langsung nyetor ke kas daerah dengan siapa yang mengurus itu disampaikan buktinya ke pemerintah. Kami upload itu menjadi pendapatan. Oke. Dia langsung berhubungan dengan Bank NTB. Kita tidak berbagi ke pemerintah pusat. Enggak. Enggak ada kaitannya. Kalau perpanjangan itu tidak ada. Murni hak kita. Murni hak pemerintah daerah. Ini harus kita kejar, Pak. Insya Allah ini target kami. Baik. Kita maksimalkan posisi ini. Tenaga kerja harus taat, dan insya Allah minggu ini saya akan panggil perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk sosialisasi terhadap peraturan daerah. Boleh enggak saya menggunakan perasa kalimat begini, Pak? 2 tahun ini keberadaan TKA itu. Kata kecolongan pemerintah daerah. Bukan kecolongan sebenarnya. Kita yang belum punya regulasinya. Yep. Nah, saya karena perdanya baru. Karena saya dengar itu kemarin, Pak. Katanya perda kita akan direvisi. Gitu ya. Sudah Benar jadi. ya? Sudah jadi perda tentang retribusi. TKA ini. Iya. Perda retribusi itu. Makanya kami berani mentargetkan itu. Nah, pesan-pesannya nih, Pak, ke perusahaan nih. Pesan-pesan perusahaan ya tentu ayolah taat kepada regulasi lah. Siap. Karena 3 pilar ini, Pak, pilar pembangunan itu tidak akan lepas. Siap. Ya. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri tanpa ada masyarakat. Tanpa ada swasta. Swasta pun demikian. Nggak bisa dia jalan kalau nggak ada pemerintah yang menyiapkan regulasinya. Ya kan? Perusahaan juga nggak bisa jalan kalau nggak ada masyarakat. Siapa yang mau bekerja? Apa semua mau pakai teknologi? Teknologi siapa yang gerakkan? Masyarakat juga. Maka pilar ini saya berharap ayo kita bersinergi, ayo kita bangun kebersamaan untuk membangun Sumbawa Barat. Ayo kita ber-KSB. Bagaimana caranya? Ayo taat sama aturan. Agak keras sedikit, Pak. Agak keras sedikit nih ke perusahaan bengelnya yang bekerja. Perusahaan-perusahaan nakal, ayo kembali ke jalan yang benar. Hati-hati ya. Iya. Oke. Pak, 2 hari yang lalu kami dikunjungi oleh kabupaten lain, Pak. Untuk belajar tentang Perda 13 kita itu. Di tempat lain nggak ada Perda 1 pintu. Yang ada di Sumbawa Barat. Iya. Nah inilah kami dorong teman-teman perusahaan. Ayolah. Ayo kita membangun Sumbawa Barat itu. Nah, terkait ancaman dan sanksi, Pak, terhadap perusahaan masih bengel nih, atau terhadap TKA-nya yang masih bengel. Ya kita terapkan aturannya. Jelas. Kacamata kuda ya, Pak? Iya, jelas itu ada di Undang-Undang 13, ada Undang-Undang Cipta Kerja kita. Ada di peraturan daerah kita, ada di peraturan pemerintah, ada Kemenaker juga mempertegas tentang itu gitu loh. Nah, tinggal sekarang kita mau ikut aturan atau tidak. Kalau tidak mau keluar dari, ya kita tindak. Caranya bagaimana? Kita koordinasi dengan lembaga yang punya kompetensi itu, yang punya kewenangan tentang itu. Enggak mungkin kita bisa bertindak sendiri. Baik. Baik, Pak.
Menarik ini. Siap. Sebenarnya itu baru TKA, belum TKA. yang lain kita. Belum kita berbicara PMI. Belum PMI. Hari ini Bapak, kita tidak kurang dari 72 kasus yang kita tangani. PMI. Dan rata-rata PMI ilegal dan non prosedural. Yang berangkat pekerja tanpa melalui migran Indonesia ilegal. Ilegal. PMI ilegal. PMI non prosedural kalau bahasa undang-undangnya. Baik. Tidak melaporkan sama sekali. Tidak melalui perusahaan resmi. Laporan. Baik. Kalau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa, Pak, ini masuk kategori jasa, gitu. Jasa penempatan, penyalur, yang sudah melaporkan ke dinas. Ada sekitar 26 perusahaan yang sudah. Ya. Masih dimungkinkan ada di luar itu yang bergerak secara non prosedural di KSB. Kalau selama dia perusahaan itu terdaftar di pemerintah pasti dia legal. Yang bergerak di luar itu ini perseorangan rata-rata. Kira-kira ada? Ada. Ada, Pak. Banyak yang kita tindak. Kurang KSB sudah ada yang kita tangkap. Ada. Itu ilegal, masuknya deliknya illegal trafficking. Illegal trafficking. Kalau yang undang-undang TPPO, iya, kena itu. Atensi Pak Kapolda itu, Pak. Iya, kena itu. Makanya kami selalu bilang teman-teman di kepolisian, teman-teman yang ada ini, ayo kita kerja bersama. Ya. Kita cegah teman-teman yang berangkat ke luar sebagai tenaga kerja asing atau kita yang ke PMI sebagai pekerja migran ini, ayo mulai pemerintah. Supaya begitu dia ada kejadian yang contoh kemarin kasus di Jerewe, kasus di Taliwang, kasus di Berangrea. Gampang. Rata-rata itu adalah overstay, Pak. Orang-orang yang habis kontrak lalu meninggalkan majikannya. Berarti kan sudah tidak aib kan? Tidak mendapatkan ini ya. Begitu dia ada kejadian, pemerintah sulit masuk di situ. Karena dia menjadi urusan hukum di negara itu. Gitu loh. Nah kalau dia misalnya berangkat baik-baik, melalui P3MI baik-baik, tentu kita minta tanggung jawab perusahaan itu dan majikan yang mempekerjakan dia. Dan tetap dimonitoring. Tetap. Dan hak-haknya pasti dapat. Oh iya, benar. Hak-haknya pasti dapat. Tetapi kalau dia non prosedural, tidak jamin kita. Contoh kasus yang terjadi hari ini. Tidak ada majikan yang bersedia bertanggung jawab, Pak. Tidak ada satupun agensi yang bertanggung jawab. Yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia. Tentu yang diharapkan adalah pemerintah. Pemerintah juga sulit masuk karena tidak ada pembiayaan untuk itu. Ini yang menjadi atensi teman-teman. Saya bilang, ayo teman-teman kepala desa selaku ujung tombak di lapangan. Saya himbau kepada semua teman-teman kepala desa, lurah, pastikan bahwa masyarakat Anda itu tidak berangkat dengan cara-cara non prosedural. Oke. Karena pintu masuk adalah pintu kepala desa dan pintu. Oke, itu yang untuk non prosedural, Pak. Sekarang kita masuk ke yang prosedural. Tentu di situ adalah hilirnya nanti adalah terkait penempatan nih Pak. Yang saya dengar sekelumit persoalan di sini. Yang saya dengar sih pemerintah menggandeng pihak-pihak swasta ya Pak. Siap. Dalam memberikan pelatihan penampungan terhadap calon PMI kita. Untuk kita gimana Pak? Kita ada beberapa dan saya sudah coba cek di lapangan. Kemarin saya datang ke Sidoarjo, kemudian saya datang ke Malang, perusahaan yang mengirim tenaga kerja ke Hong Kong, yang ke Taiwan, ke ini. Nah, kita pastikan teman-teman yang ada di lapangan itu. Kalau menurut perjanjiannya itu kan hanya 3 bulan paling lama. Tetapi kenyataan di lapangan itu adalah ada yang sampai 1 tahun, ada yang sampai tahun setengah. Kenapa ini bisa di penampungan? Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata yang mengirim tenaga kerja ini belum pasti dia akan mendapat pekerjaan di negara tujuan itu. Dia standby dia di situ, dilatih dia di penampungan itu tanpa batas waktu. Tanpa batas waktu. Tergantung kesiapan majikannya. Karena rata-rata kan pembantu rumah tangga dan asisten rumah tangga. Hingga mereka yang dilatih misalnya, yang Pati Jompo misalkan, yang di Taiwan itu kan rata-rata Pati Jompo yang banyak. Requestnya Pati Jompo. Ya mereka dilatih bagaimana merawat orang tua, dipraktekkan di situ. Bagaimana merawat bayi misalnya. Ya orang-orang itu yang dilakukan oleh teman-teman. Tapi
Yang mereka lakukan adalah dikirim loh. Oh ini mohon maaf si Aminah misalnya, dikirim lah CP-nya, dikirim lah SIPA profilnya ke misalnya ke negara tujuan majikan. Oh ini bagus ini, cocok ini. Oke. Dia oh baru dipanggil Pak. Ini yang terjadi di kita. Kenapa teman-teman kita lama dia dikirim ke? Tapi peluangnya sedikit. Peluangnya itu makanya. Tetapi yang kita dorong hari ini adalah LPTKS yang punya atau P3MI yang punya link atau punya job penempatan yang kita cari. Ya. Contohnya adalah misalnya perusahaan A mau training atau melatih calon pekerja yang bekerja di perhotelan misalkan. Skill dia. Okay. Ini kan non skill yang kita bicara. Okay. Yang skill ini begitu dia selesai, negara tujuannya jelas. Pasti dia. Pasti. Oh, saya latih 20 ini tujuannya untuk Eropa, untuk Swedia, untuk Polandia misalkan. Jelas kalau itu. Ini yang belum ada di kita. Oh, berarti yang miss di sini adalah, misalnya yang kita dengar ini, ada calon PMI, Pak, yang mereka harus, ada saya dengar sampai hampir 2 tahun. Iya. Hampir 2 tahun mereka tanpa kepastian akan mereka ditransfer, maksudnya akan di-drop ke negara tujuan mana mereka akan dipekerjakan. Ya. Boleh nggak saya beranalisa seperti ini, Pak? Apakah pemerintah absen, ya, atau perusahaan ini yang memang belum siap untuk menempatkan calon PMI kita, Pak? Kalau bilang belum absen, pemerintah tetap hadir. Mulai secara regulasi, Pak. Secara regulasi, begitu dia menjadi KPMI, mendaftarkan diri ke kami, itu sudah mulai kita registrasi. Kemudian kita seleksi, memastikan kalau misalnya si A ini diizin suami atau tidak, ya, diizin bapak ibunya atau tidak. Sampai segitunya kita, Pak. Tujuannya mau kemana, mau jadi apa, tanda kontraknya jelas. Terhadap perusahaan tadi, Pak, yang tidak. Kalau perusahaan ini yang tidak ini, semua perusahaan kompeten. Yeah. Tetapi tergantung nasib juga. Kalau jobnya misalnya dia kerjasama dengan perusahaan yang ada di Timur Tengah, jelas cepat dia berangkat sesuai kebutuhan di lapangan gitu. Tergantung jelihnya perusahaan untuk ini. Yeah. Nah, oleh karena itu hasil evaluasi kami terakhir di Surabaya dan Malang itu. Kita mau evaluasi dulu, stop dulu pengiriman sebelum teman-teman adik-adik, saudara-saudara kita yang penampungan itu diselesaikan. Oh ya gitu ya, biar tidak menumpuk. Over capacity kan? Over capacity. Ya. Siap. Nah, ini yang kita lakukan. Saya bilang, kami contoh salah satu perusahaan A yang mengirim, yang sudah menampung kita 2-30 orang KSB, stop dulu, berangkatkan orang yang ada dulu, baru bisa yang lain. Iya, kasihan juga Pak. Kasihan juga. Nah, kalau yang di Malang itu paling lama dia 2 bulan itu sudah berangkat. Tergantung perusahaannya. Bagusnya perusahaan yang terlalu banyak menampung orang, juga peluangnya kecil dia akan dapat. Persaingan di situ. Persaingannya. Kalau di penampungan sampai 400-500 orang, Pak, bahkan susah kita mau promosi orang. Tapi kalau yang nampungnya 20, 30, wah cepat itu lari. Nah, kita membatasi itu sehingga teman-teman saya bilang, ayo kita evaluasi, stop perusahaan yang mengirim terlalu banyak dan masih banyak di penampungan. Berarti itu dalam bentuk memorandum. Ya, memorandum. Baik. Waduh, ternyata kompleks. Makanya saya bilang perusahaan yang kerjanya kompleks. Bukan kita hanya mengurus ini baru mau mengurus penempatan, Pak. Ya. Belum pelindungan tenaga kerja, itu belum berbicara orang belum bekerja sampai orang berhenti bekerja masih urusan tenaga kerja. Iya, sampai dia nyampe ke tanah air ini ya, Pak. Sampai orang PHK, orang berhenti bekerja aja masih menjadi urusan tenaga kerja. Luas sekali kewenangan. Luar biasa. Dan apa tanggung jawabnya, Pak? Ini belum lagi nih, ada satu ini PR-nya Bapak ini. Ya. Karena di nomenklatur OPD yang Bapak pimpin ini bukan hanya masalah ketenagakerjaan, Pak. Itu adalah ada nomenklatur kalimatnya transmigrasi. Baik. Itu lebih ada lagi. Kalau berbicara transmigrasi banyak persoalan terutama di masalah tanah kita. Gitu, masalah tanah. Apa itu sengketa tanah? Sengketa tanah kalau misalnya kasus transmigrasi yang ada di apa namanya di Tambak Tir dulu kan.
Tirs Trans Teluk dulu kan, setelah dia take over dari SHJ menjadi BHJ dari pelelangan dulu itu kan proses panjang lah, nggak usah kita bahas itu. Tentu di situ juga persoalannya ada beberapa tanah HGU yang masih dikelola oleh masyarakat sebagai pengganti lahan usaha mereka yang ya namanya HGU hak guna usaha yang tidak bisa dimiliki. Nah, ini tantangan kita. Dan ada beberapa juga ke kakak-kakak yang kita berikan tanah sampai 2,5 are kita ini untuk tempat usaha. Maksudnya dari HGU ini? Ya dari HGU itu. Atau kompensasi? Bukan, yang HGU ini kan yang dipakai sementara oleh masyarakat yang ada di situ. Ada yang diberi yang APL dulu yang diberikan kepada mereka sudah dapat juga yang menjadi lahan usaha mereka. Dan itu menjadi hak milik mereka yang mengelola. Kemudian yang persoalan transmigrasi di selatan misalkan Pak. Kita punya lokasi dulu 1048 hektar. Yang sudah keluar sekitar 480 hektar itu untuk wilayah Talonang dan lain-lain itu. Nah, sisanya sekarang ada 600 hektar yang statusnya adalah HPL. Nah, HPL ini kan HPL yang di SK-kan oleh Kementerian Kehutanan. Dulu dari SK Gubernur tahun 2002 dulu kan untuk transmigrasi itu. Nah, sekarang karena HPL ini kan kewenangan di Kementerian Desa sekarang hari ini. Di Kementerian Desa. Maka oleh karena itu lokasi yang ada di Batu Nampar yang sekarang dikuasai oleh masyarakat, baik itu masyarakat Sumbawa dan Sumbawa Barat, itu luar biasa. Dan pernah disengketakan juga lembaga adat saat itu kan. Oh ya, aman ya. Oh ya, aman. Benar. Nah, oleh karena itu yang kami coba ada beberapa pengacara yang melalui itu petanahan itu yang ngurus ATM BPL. ATM BPL. Bukan yang ngurus ini loh. Yang kayak Padugi itu. Oh, notaris. Okay. Ada beberapa notaris yang mencoba untuk minta rekomendasi ke kami untuk mau diurus sertifikat terhadap orang-orang. Oh, nggak bisa. Bukan kewenangan kita. Karena HPL tadi ya, Pak? HPL itu. Kecuali dia tidak di SK-kan saat itu diserahkan ke pemerintah. Ya boleh. Tapi kecolongan ada, Pak? Belum saya bilang kecolongan enggak. Belum sampai di situlah kita bicara. Tapi pada prinsipnya adalah bagaimana ke depan program ATR itu, BPN ATR itu kan terkait dengan TORA itu. Ya ini yang kita. Kalau TORA ini kan program untuk memastikan melegalkan tanah yang dikelola oleh masyarakat. Tapi ini kan tanah yang bermasalah nggak mungkin ya kan. Data sengketa itu yang akan bikin kita. Ya seperti itulah. Yang kemudian yang kita juga memperhatikan tentang teman-teman yang tinggal di Trans ini adalah pemberdayaan ekonominya. Ya, kita mungkin mengintervensi terhadap program pengembangan ekonomi masyarakat Trans. Misalnya kita beri bantuan misalnya untuk pengolahan jagung, apa gitu. Terakhir kami berikan misalnya contoh untuk kawasan lantai jemur misalkan dan lain-lain sebagainya. Itulah bentuk-bentuk intervensi kita terhadap. Karena berbicara persoalan tanah kan Anda juga bagian dari orang kehutanan saat itu. Dulu, sekarang udah nggak tahu saya. Dulu ya kan, ya bagaimana Bapak bisa bayangkan lah itu. Yang HGU saja sampai detik ini masih terus berpolemik ya, Pak. Iya, itu masalahnya. Jadi saya bisa bayangkan ini tanggung jawab Bapak ini di OPD ini. Tapi Masya Allah. Ya, alhamdulillah, penting kita tetap semangat. Saya bilang teman-teman jangan pernah kita kehilangan semangat lah. Kita bangun KSB ini bersama-sama. Dan mungkin saya bisa jalan sendiri tanpa dukungan teman-teman bidang. Tentu yang penting adalah kerja bersama. Baik Pak Kadis, kita ini sudah mau masuk di season akhir ini Pak Kadis. Siap. Tentu dalam tradisinya kalau dalam podcast itu ada di season akhir itu pasti ada arahan-arahan atau pemungkas closing statement. Pak. Ini khusus tadi Pak yang konsen kita terhadap perusahaan-perusahaan yang hari ini masih saya nilai belum datang secara sukarela melaporkan keberadaan tenaga kerjanya Pak. Oke. Gimana ini Pak? Baik, makasih. Makasih Mas Heri dan kawan-kawan. Saya pikir kita semua sepakat
ya, tentang bagaimana pemberdayaan lokal dengan instrumen yang begitu kok lengkap gitu ya, baik itu Perda maupun ini. Ya harapannya adalah perusahaan ini ayo taat kepada regulasi, taat kepada kewajiban-kewajiban mereka untuk melaporkan tentang kebutuhan tenaga kerja, lowongan kerja, ya pelaporan terhadap PKWT, tenaga kerja asing dan lain sebagainya. Ayo kita mulai hari ini, karena selama ini kami mendengar misalnya tenaga kerja di atas itu di angka 30-an ribu, Pak. Saya bilang makhluknya di mana ini? Itu kan di perusahaan ini ada berapa? Nah, itulah semangat kami untuk melakukan des ulang itu, memastikan bahwa orang-orang yang bekerja ini benar-benar orang Sumbawa Barat itu jelas gitu loh dengan data-data yang dikirim ke kami di angka 60 sampai 70% yang lokal itu. Nah, posisinya di mana? Ini sedang kami pendataan ulang atau validasi terhadap data itu. Nah, sehingga ke depan tidak lagi bilang dinas tenaga kerja itu tidak punya pekerjaan. Wah, masa tidak bisa ngawasi yang itu? Itulah yang perlu dipahami bahwa kita punya batasan-batasannya. Kita punya batasan kewenangan, ya. Kalau kita mau nindak bukan pekerjaan kabupaten, menindak itu adalah UPTD, K3 dan pengawasan. Nah, oleh karena itu ayo saya menghimbau perusahaan-perusahaan dan yang paling penting adalah masyarakat kita yang ingin bekerja di luar negeri. Ya, ayo kita bekerja itu dengan cara-cara baik, dengan prosedur. Jangan pakai cara-cara yang tidak baik, ilegal kan namanya atau non prosedur namanya. Dengan cara begitu, insya Allah kita akan selamat semua. Dan semangat satu pintu itu adalah tagline kita. Semangat kita semua bahwa semua perusahaan itu wajib melaporkan tentang kebutuhan tenaga kerja. Dan itu perintahnya ada Perpres, Pak. Perpres 57 tahun 2023 wajib lapor lowongan kerja. Nggak boleh nyelonong seenaknya. Nggak boleh nyelonong seenaknya. Okay. Nah, ya, itu semangat kita. Ayo kita ber-KSB, ayo kita bangun KSB dengan bersama-sama, bersinergi. Sekalipun perusahaan ini datang dari luar, Pak. Karena rata-rata perusahaan dari luar. Tapi kalau dia membawa kerja dari luar, ya silakan dilapor gitu loh. Ya, silakan dilapor. Benar. Saya pikir itu Pak Heri dan kawan-kawan, mudah-mudahan ini bermanfaat dan tentu ini menjadi referensi kita bersama bahwa tenaga kerja itu alhamdulillah kompleks sekali. Luas kompleks. Kita mengurus tenaga kerja dalam dan luar negeri. Mulai dia orang baru mau bekerja sampai orang di PHK kita urus gitu. Siap. Terima kasih. Oke, makasih. Luar biasa Pak. Ini penjelasannya Pak Kadis. Mudah-mudahan ini dapat membantu nih pemahamannya agar isu-isu ketenagakerjaan ini bisa tercerahkan mereka teman-teman di luar sana, Pak. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kita di kesempatan lain waktu kita mengupas lebih detail lagi per kasus Pak. Terima kasih. Sampai jumpa di HS Channel. Pantengin dan jangan lupa subscribe, like, and share podcast ini. Terima kasih. Saya Heri M. Saleh. Sampai jumpa.